Shalom, saudaraku sahabat setia pendengar program Berita Selamat Jadi Duma. Saya Pendeta Ranu Wijayanto, pendeta yang melayani di Resort GKI Banjarbaru. Boleh menyapa saudara hari ini, Sabtu 14 September 2024, dengan bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Amsal, pasal yang ke-21, ayat yang pertama hingga yang ke-17. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Mari kita sekalian orang percaya menyimak bacaan firman Tuhan hari ini yang berbunyi demikian. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenal Tuhan daripada korban. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Memperoleh harta benda dan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Orang fasik diseret oleh penganiayaan mereka karena mereka menolak melakukan keadilan. Berliku-liku jalan si penipu, tapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Hati orang fasik mengingini kejahatan dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Jikalau si pencemooh dihukum, orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Dan jikalau orang bijak diberi pengajaran, ia akan beroleh pengetahuan. Yang Maha Adil memperhatikan rumah orang fasik dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Siapa yang menutup telinganya bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Pemberian yang sembunyi-sembunyi memadamkan marah, dan hadiah yang dirahasiakan meredakan kegeraman yang hebat. Melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat. Orang yang menyimpang dari jalan akal budi akan berhenti di tempat arwah-arwah berkumpul. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Demikian bagian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, andai kata kita bisa membayangkan, seandainya saja Tuhan menciptakan kita dengan ketidaksempurnaan. Semisal kita tidak memiliki mata untuk melihat, hati untuk berperasaan, telinga untuk mendengar, mulut untuk berbicara, pastilah kita akan merasa bahwa diri ini sungguh tidak sempurna. Dan sesudah itu tentu kita akan merasa bahwa hidup kita tidak ada gunanya di dunia ini. Hal demikian mungkin hanya bayangan pada saat ini bagi kita. Kita patut bersyukur akan kesempurnaan yang Tuhan berikan atas apa yang Ia ciptakan dalam diri kita. Tetapi sungguh ironi ketika Tuhan menciptakan setiap manusia yang katanya sungguh amat baik dengan berbagai keunikan sendiri, tapi tidak memakai anggota tubuhnya sesuai dengan tujuan yang Tuhan tetapkan. Ini menjadi sesuatu yang ironi. Pengamsal dalam bacaan kita pada hari ini menggambarkan bagaimana ketika manusia justru memakai segala yang Tuhan sudah berikan dari tubuh ini untuk kesenangan dan kenikmatan dalam dosa.
Mata yang seharusnya dipakai untuk melihat segala keagungan dan kebaikannya, tapi justru terjatuh dalam kecongkakan. Hati yang seharusnya memiliki perasaan untuk peka dan peduli, justru terjerumus dalam kesombongan. Lidah yang seharusnya mampu mempersaksikan dan memperkatakan tentang kedamaian, justru dipakai untuk mengucapkan saksi dusta. Mulut yang seharusnya menyuarakan kebenaran, justru menjadi sarana untuk bertengkar. Bahkan telinga yang seharusnya menjadi sarana untuk mendengar segala hal-hal baik, namun tertutup oleh ketidakpedulian. Firman Tuhan bagi kita saat ini menggambarkan bahwa pengamsal sendiri dengan tegas menyebutkan hal-hal menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Bahwa mata yang congkak, hati yang sombong adalah dosa. Bahkan ketika lidah yang kita miliki berdusta dan mulut kita sering kali bertengkar adalah bagian dari kesia-siaan dalam hidup. Pengamsal pun mengatakan bagaimana ketika telinga kita tertutup terhadap kesusahan orang lain, akan mendapat balasan dari Tuhan. Saudaraku yang terkasih, lantas bagaimana sebagai orang percaya kita menjalani hidup dengan setia di tengah tantangan yang demikian? Saudaraku, ada 4 prinsip yang pengamsal sendiri paparkan bagi kita untuk menjadi pedoman hidup yang setia di tengah tantangan, untuk menjaga mata, hati, lidah, mulut, dan pendengaran kita untuk berfokus kepadanya. Pertama, marilah kita bersedia mengarahkan hidup kita dalam kebenaran dan juga keadilan melalui penglihatan. Yang kedua, mari kita berupaya untuk berlaku jujur dalam hati kita. Yang ketiga, mari kita memberi diri dalam melakukan perkataan yang justru menjadi berkat dan bisa menjadi perbuatan dalam tingkah laku kita. Dan yang keempat, mari kita pakai telinga kita saat ini untuk selalu bersedia untuk diajar dalam kebenarannya. Dari keempat prinsip ini, firman Tuhan akan memampukan serta menolong kita untuk menjalani kehidupan ini dengan setia. Memakai setiap anggota tubuh kita sesuai dengan tujuan Tuhan. Bahkan membuat kita semakin diberkati ketika mata dan hati kita terarah kepada segala perbuatan-perbuatan yang benar dan adil. Bahkan lidah serta mulut kita dipakai untuk mampu mengucapkan kata-kata yang memberkati. Telinga kita senantiasa menjadi peka untuk mendengar setiap jerit dan gumul saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Dan kita pun saat ini dan di kemudian hari bisa memancarkan kasih Tuhan itu kepada semua orang. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hikmat dalam firman-Mu pada hari ini. Apa yang kami dengar saat ini biarlah Tuhan selalu bekerja melalui Roh Kudus-Mu untuk mengajar kami tetap setia, agar kami mampu membuktikan apa yang kami pikirkan, perkatakan, lihat, dengar, dan lakukan sebagai wujud nyata bagi dunia dan bagi iman kami sebagai anak-anak. Berkatilah kami semua pada hari ini dalam segala aktivitas dan pekerjaan, pendidikan, serta rutinitas kami. Berkati dan berilah kesembuhan kepada kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Karena kami percaya oleh kuasa darah Kristus, kami yang sakit Engkau akan sembuhkan. Dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudaraku sekalian. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus
menyertai kita semua. Shalom.